Kembali di Special Report pemirsa dan kita langsung bergabung dengan DPR Senayan setelah hadir di studio kami Direktur Eksekutif Lembaga Survei SMRC Sirajudin Abbas dan anggota Ombudsman Adrianus Meliala. Selamat pagi Bapak-bapak sekalian, terima kasih sudah hadir. Sehat pastinya ya. Saya akan memanggil Bang Abbas dan Bang Adrianus kita. Kalau kita lihat tadi, ini kita sama-sama tebak-tebakan baru awal dimulai tadi. Pak Jokowi ternyata kembali menggunakan pakaian adat daerah lagi. Ini sepertinya sudah menjadi tradisi yang mau dihadirkan oleh Presiden begitu. Saya ke Bang Abbas dulu, tapi kalau kita lihat sekarang kondisinya adalah suasana kita pandemi COVID-19. Dengan banyaknya protokol juga yang dilakukan begitu ya. Dan satu hal juga ini pidato kenegaraan Presiden ini juga berbeda seperti tahun-tahun sebelumnya. Presiden dijadwalkan hanya pidato 2 kali begitu. Kalau melihat dari protokol atau jalannya sidang saat ini, apa yang menarik kalau bisa Anda lihat? Saya kira ada 2 hal yang paling menonjol yang mungkin bisa kita perhatikan dari pidato Presiden pagi ini. Yang pertama itu soal bagaimana Presiden bisa membuat frame terhadap situasi Indonesia saat ini, bagaimana pengalaman masyarakat terkait pandemi, efeknya terhadap ekonomi, gitu, dan seberapa baik, ini yang kedua, bagaimana pemerintah sudah merespon situasi ini dengan mencoba memperbaiki instrumen kebijakan dan instrumen institusi yang terkait, terutama di sektor kesehatan, saya kira, dan yang kedua soal ekonomi, dan yang tidak kalah pentingnya lagi itu soal menjaga tingkat kesejahteraan masyarakat. Nah, saya kira soal respon pemerintah ini menjadi sangat urgen disampaikan oleh Presiden, karena ini menyangkut pentingnya menjaga harapan, menjaga optimisme di masyarakat secara umum maupun para pelaku bisnis di Indonesia, dan juga sekaligus juga untuk mengingatkan kembali kepada seluruh aparatur pemerintah, saya kira di pusat dan di daerah, untuk sama-sama punya sense of crisis, dan mereka harus bekerja luar biasa, ekstra cepat, ekstra keras, dan ekstra efisien, karena mereka tidak lagi bekerja dalam situasi yang normal seperti sebelum COVID, tapi memang dalam situasi yang betul-betul krisis, darurat, dan membutuhkan cara kerja yang berbeda untuk bisa. Goal dari pemerintah tidak berubah, namun kondisi suasana bekerja dan suasana untuk mencapai target pada goal dari pemerintahan kali ini itu yang berubah, itu yang beradaptasi begitu dengan kondisi sekarang ya. Ini menarik Bang Adrianus, artinya Presiden juga yang kita tahu 18 Juni kemarin habis marah besar begitu di depan para pembantunya, para menteri. Ini menjadi momentum juga tidak? Apakah Presiden juga bisa memanfaatkan momentum ini selain membahas kondisi negara yang seperti ini di sidang tahunan, mumpung begitu ya? Ini semua anggota dewan ada begitu. Mungkin tidak semuanya karena ini ada protokol lewat virtual dan juga secara fisik. Ini bisa menjadi momentum apa yang bisa dimanfaatkan oleh Presiden? Iya. Di sejarah bangsa-bangsa itu ada beberapa pidato ya yang kita sebut sebagai the way the president address the nations. Address the nation. Jadi betul-betul dianggap sebagai pidato yang besar gitu ya. Contoh misalnya ketika kita sebut saja Presiden Amerika Serikat Roosevelt tuh mengumumkan perang terhadap Jepang, itu diulang-ulang gitu. Atau juga yang juga banyak beredar di YouTube itu ya, Churchill mengakhiri perang dengan Jerman, menang gitu ya. Itu kemudian lalu diingat dengan. Kembali ke soal momentum, ini menurut saya pidato yang kemungkinan akan diingat oleh bangsa Indonesia. Mengapa? Karena di sini betul-betul Presiden harus menyatakan dengan tegas, dengan bahasa saya ya.
benarkah bahwa Indonesia akan masuk ke jurang resesi atau tidak sebetulnya? Dengan detail yang tadi dikatakan oleh Pak Surajudin ya. Iya. Sidang yang memberi kepastian begitu. Iya, jadi oke tadi dikatakan mengenai baju adat ya, itu kan simbol kan. Iya. Tapi kalau sudah bicara mengenai resesi itu nggak lagi pakai simbol tuh, itu sudah angka tuh dan sudah konklusi. Dan kalau kemudian konklusinya adalah bahwa Indonesia memang sudah masuk pada resesi, nah what to do-nya itu menjadi penting tuh. Iya. Dan saya kira leadership-nya presiden akan kelihatan tuh untuk kemudian mengangkat kita ya naik kembali ke arah keluar dari jurang resesi itu. Artinya hari ini bisa kita katakan mungkin sepakat ini momentum untuk memberikan kepastian kepada tidak hanya masyarakat Indonesia tapi jangan main-main kata. Dewan, para pembantu presiden untuk harus what to do itu tadi. Begitu, jadi ya? jangan bereufemisme. Kalau memang sudah masuk pada resesi, ya saya tidak berada pada kemampuan untuk menyatakan. Tapi kalau memang presiden sudah bilang bahwa kita akan resesi, ya maka lakukan ini gitu. Jadi jangan lagi bermain kata-kata kiranya, agaknya gitu. Iya atau tidak saja. Baik, jangan bermain kata-kata Bang Abbas, tapi ya kita mungkin saya sebagai masyarakat Indonesia juga agak senang saat presiden sudah mulai bisa mengeluarkan unek-uneknya begitu saat itu. Marah ya manusiawi sebagai manusia presiden dan juga mungkin agak gregetan. Ini kenapa kondisi kemarin masih banyak anggaran-anggaran yang tidak sesuai, tidak cepat begitu bisa digunakan begitu kan. Apakah saat ini presiden juga akan lebih santai mengeluarkan semua yang ingin disampaikan what to do-nya itu? Ya, saya kira contoh dari Pak Adrianus tadi sangat bagus ya. Itu menunjukkan positioning seorang pemimpin. Karena kan berbeda antara peacetime leader dengan wartime leader. Nah, tokoh-tokoh yang dikutip Pak Adrianus tadi, mulai dari Churchill sampai Roosevelt di tahun 42, itu menandai peralihan dari peacetime leader kepada wartime leader. Nah, kalau Churchill itu berbalik gitu kan, dari wartime ke peacetime leader. Nah, kita berharap Pak Jokowi itu menunjukkan ketegasan dari situ. Ini wartime, krisis, resesi, maka cara kerja pemerintah akan diubah sedemikian rupa. Maka perilaku birokrasi dan para pimpinan birokrasi yang terlalu santai, terlalu tidak efisien ya harus betul-betul diubah. Nah, itu sense of crisis yang coba ingin ditularkan oleh presiden sejak saya kira pertengahan Juni, apa yang Anda sebut tadi cukup keras disampaikan. Nah, berikutnya saya kira ini soal ekspektasi publik dalam hal ini. Saya kira harus dijawab ekspektasi publik ini. Karena dalam situasi yang seperti saat ini, publik ingin kepastian dari seorang pemimpin. Dan ingin keyakinan bahwa pemimpin itu mampu, tegas, dan disiplin menjalankan kebijakan. Dan saya kira itu. memperbaiki keadaan mungkin ya? Tentu saja, untuk memperbaiki keadaan itu. Karena kalau terlihat pemimpin kurang tegas, selalu ada perbedaan cara pandang dan perdebatan di kalangan jajaran kabinetnya, maka kepercayaan publik juga akan turun seketika saya kira. Karena nggak ada yang bisa dipegang dalam hal itu. Nah, oleh karena itu wartime leader misalnya Pak Jokowi saat ini juga harus bisa juga memastikan perintahnya dijalankan secara efisien oleh anggota kabinetnya. Anggota kabinet ya, oke. Ini adalah momentumnya, justru disinilah, tapi kita kalau menganggap hari inilah gitu baru para anggota kabinet dan juga para anggota dewan ini baru mau start the engine, baru mau ngebut hari ini. Sementara kita sudah 127.000 begitu. Ya, saya kira bukan saat ini, itu sudah dimulai sejak saya kira kalau kita lihat perubahan sikap dari pemerintahan itu terlihat sejak awal Juni sebetulnya. Dan presiden mendorong terus-terusan pemerintah pusat, kementerian lembaga dan pemerintah daerah untuk menyegerakan misalnya spending anggaran, karena itu stimulus fiskal yang real yang mungkin bisa memutar roda perekonomian dan sekaligus juga menahan supaya Indonesia tidak terus-terus terjerumus ke resesi. Kalau lihat opini publik sebetulnya ini penting digarisbawahi, ada 3 hal yang penting dicatat. Yang pertama, tingkat kepercayaan
publik nasional terhadap presiden itu stabil di kisaran 65-67, ya rata-rata 66 lah ya. Itu sejak bulan April. Itu di kisaran 66. Publik percaya bahwa presiden akan bisa mengatasi situasi pandemi ini. Lalu juga tingkat kepercayaan pada pemerintah pusat. Pemerintah pusat itu termasuk presiden, anggota kabinet, kementerian, lembaga misalnya, juga cukup tinggi di kisaran 70-an%. Dan yang paling tinggi adalah kepercayaan kepada Presiden Jokowi akan mampu mengeluarkan Indonesia dari krisis ekonomi dan kesehatan ini, gitu. Itu lebih tinggi lagi. Itu di hampir 75 ke atas. Secara psikologis, Presiden dan pemerintah sudah memiliki hati masyarakat, sudah memiliki hati rakyat, begitu ya. Itu ada modal politik yang sangat baik dimiliki oleh Presiden dan pemerintah saat ini. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya, masih bersama dua narasumber saya pemirsa. Special Report akan kembali usai jeda.